Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ibu Reki. Kita akan membahas tentang FPB dan KPK. Tonton ya. Nah, soal-soal di TVRI untuk hari ini adalah untuk pertanyaan nomor 1. Berapakah jumlah perkalian semua faktor 12 dan 15? Nah, jawabannya adalah perhatikan penjelasan di bawah ini. Untuk faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, hasil perkalian dari semua faktor 12 itu dikalikan. Berarti 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 6 dikali 12 sama dengan 1728. Faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, 15. Nah, hasil perkalian semua faktor 15 adalah 1 dikali 3 dikali 5 dikali 15 sama dengan 225. Jadi, jumlah dari perkalian semua faktor 12 dan 15 adalah 1728 ditambah dengan 225 sama dengan 1953. Nah, untuk soal yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah Wati mempunyai 12 buah jeruk, 16 buah apel, 20 buah jambu. Nah, semuanya makanan tersebut akan dibagikan kepada teman-temannya dengan jumlah sama banyak. Ingat, jumlah sama banyak. Menurut Wati, dengan buah-buahan sebanyak itu, ia dapat membagikannya kepada 5 orang temannya tanpa bersisa. Apakah kamu setuju dengan perkataan Wati? Jelaskan alasanmu. Ingat, jumlah sama banyak. Kalau jumlah sama banyak, berarti kita menyelesaikan itu dengan cara FPB. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dengan pohon faktor. Nah, sebelum kita masuk ke cara FPB itu erat kaitannya dengan bilangan prima. Bilangan prima itu berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Tetapi ingat, satu bukan bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan angka 1. Nah, ingat, bilangan prima adalah bilangan yang hanya dibagi bilangan itu sendiri dan angka 1. Jadi bilangan prima itu tidak bisa dibagi dengan angka selain angka itu sendiri dan angka 1. Itu artinya bilangan prima. Nah, sekarang kita masuk cara mencari dengan pohon faktornya. Tadi kan jeruknya ada 12. Nah, berarti kita pakai pohon faktor. Kita pakai pohon faktor 12. 12 ini kita bagi 2. Kenapa kita bagi 2? Iya, sarannya Ibu, kalau memakai pohon faktor, kita membaginya memakai bilangan prima. Kalau memakai bilangan prima, usahakan dari angka terkecil dulu. Kalau dari angka terkecil itu tidak bisa, baru di angka yang lebih besar. Nah, karena 12 bisa dibagi 2, berarti kita bagi 2 dulu. 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Nah, 6 kita bagi lagi dengan bilangan prima. Karena 6 ini masih bisa dibagi, kita bagi 2 karena bilangan terkecil adalah angka 2. Kita bagi 2, hasilnya 3. Nah, 3 ini apa bisa dibagi lagi? Bisa dibagi 3 sama dengan 1. Tapi cukup sampai di sini aja. Sekarang kita lanjut ke apel. Kita cari pohon faktornya. Nah, apel ada 16 buah. Nah, 16 buah kita bagi dengan 2. Sama dengan 8. 8 masih bisa dibagi dengan 2 sama dengan 4. 4 bisa dibagi 2 sama dengan 2. Sekarang kita lanjutkan ke jambu. Jambunya ada 20 buah. 20 buah kita bagi 2, bilangan prima.
hasilnya 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, selesai karena 5 ada bilangan prima, udah nggak bisa dibagi lagi. Nah, sekarang setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah kita selesai membuat pohon faktor, kita mencari faktorisasi dari pohon faktor tersebut dari 12, 16, dan 20. Sekarang 12 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Didapatnya ini dari mana? Kita ambil dari sini, 12 dibagi 2 dibagi 2 dibagi 3. Jadi 2 dikali 2 dikali 3. Faktorisasinya adalah karena 2-nya ini ada 2, berarti 2 pangkat 2. Nah, karena 3-nya ini cuma ada 1, berarti kita tulis tetap 1. Nah, sekarang kita lanjut ke apel. Apelnya ada 16. Apelnya ada 16. Di sini 2, 2, 2, 2. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ada 4 kali. Berarti 2 pangkat 4. Nah, sekarang kita lanjut ke jambu. Nah, jambunya ada 2 kali 2 dikali 5. 2 dikali 2 dikali 5 itu sama dengan 2-nya pangkat 2 dikali 5. Begitu nulisnya. Nah, sekarang kita mencari FPB-nya. Nah, sebelum kita masuk ke FPB, syarat dari FPB itu apa? Biar mudah, Ibu menulisnya sama pangkat terkecil. Sama pangkat terkecil. Artinya apa? Kita cari yang sama. Sama itu dilihat dari, nah, di sini ada angka 2, di sini ada angka 2, di sini ada angka 2. Berarti sama-sama ada angka 2. Nah, kalau 3 di sini tidak ada 3, di sini tidak ada 3, berarti tidak masuk. Kayak 5 di sini ada 5, di sini tidak ada, di sini tidak ada, berarti 5-nya nanti tidak masuk. Berarti kita cari yang sama saja angkanya. Nah, setelah itu kita cari pangkat terkecil dari yang sama tadi. Ya, pangkat terkecil dari yang sama tadi. Berarti pangkat terkecil dari sini ini berapa? 2 pangkat 2. Loh, ini 2 pangkat 2-nya ada 2. Kita ambil salah satu. Nah, berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, sudah ketemu sekarang FPB-nya. Sama dengan 4. Jadi, tidak setuju karena Wati hanya bisa memberikan buah-buahan itu kepada 4 orang temannya dengan komposisi 3 jeruk, 4 apel, dan 5 jambu untuk 1 orang temannya. Nah, sekarang bagaimana caranya mencari komposisinya ini? Komposisi ada 3 jeruk, 4 apel, 5 jambu. Setiap orang itu mendapat itu. Cara untuk mencari komposisinya gimana? Nah, caranya seperti ini. Nah, jeruk itu jumlahnya ada 12 kan, punya Wati. Nah, karena FPB-nya itu 4, berarti 12 dari jeruk kita bagi 4 karena 4 orang. Sama dengan 3. Nah, begitu pula dengan apel. Apel jumlahnya apel 16. 16 kita bagi 4. 4 orang, hasilnya 1 orang mendapatkan 4 apel. Nah, selanjutnya adalah jambu. Jambu 20 dibagi 4 orang, berarti 1 orangnya mendapat 5 apel. Nah, seperti itu jawaban nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah, guru kelas rendah mendapat tugas piket setiap 2 hari. Guru kelas tinggi mendapat tugas piket selama 4 hari. Guru olahraga mendapat tugas piket setiap 5 hari. Pada tanggal 18 April 2020, mereka piket bersama. Apakah mungkin mereka akan piket bersama lagi di bulan April 2020? Jelaskan alasanmu. Nah, kita bahas sekarang ya. Jawaban nomor 3. Kita mencari pakai KPK. Ya, karena tadi yang ditanya adalah bersama-sama. Berarti kita mencari pakai KPK. Ingat, FPB dan KPK berhubungan erat dengan bilangan prima. Ibu ulangi, bilangan prima tadi artinya apa? Bilangan prima adalah
bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan angka 1. Ya, kita masuk ke pembahasan. Kita mencari KPK. Karena tadi guru kelas kecil itu setiap 2 hari sekali, berarti 2 ya tetap 2. Nah, guru kelas besar 4 berarti sama dengan 2 pangkat 2. Nah, kalau guru olahraga tadi 5, setiap 5 hari sekali, berarti ya tetap 5 karena 5 bilangan prima. Nah, kita masuk ke syarat KPK. Kalau tadi syarat FPB itu sama dan pangkat terkecil, kalau KPK itu syaratnya beda, yaitu semua pangkat terbesar. Maksudnya semua pangkat terbesar itu seperti apa? Nah, seperti ini. Ini faktorisasinya kan 2 pangkat 2 dan 5. Karena semua, berarti semua angka yang ada di sini kita masukkan. Pangkat terbesar artinya adalah jika ada yang kembar, ini ada 2, ini ada 2 pangkat 2. Jika ada yang kembar seperti ini, kita ambil pangkat terbesar. Gitu. Ngerti? Ibu ulangi. Semua, maksudnya semua adalah kalau ada yang kembar, maksudnya semua adalah semua kita tulis. Jadi ini ada angka 2, ada angka 5. Ini ada angka 2, ada angka 5. Berarti nanti angka 2 tetap kita tulis, angka 5 tetap kita tulis. Walaupun di atas tidak ada angka 5, walaupun di bawah tidak ada angka 2, tetap kita tulis. Nah, pangkat terbesar artinya pangkat terbesar walaupun sama, kita tetap tulis pangkat yang terbesar. Nah, sekarang KPK-nya bagaimana? KPK-nya berarti kalau angka 2 ini berarti kan yang terbesar 2 pangkat 2. Berarti kita tulis 2 pangkat 2. Berarti yang 2 yang ini tidak usah ditulis lagi. Nah, sekarang 5 walaupun tidak ada temannya tetap kita tulis. Nah, berarti hasilnya adalah 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Nah, dikali 5 sama dengan 20. Berarti KPK-nya sama dengan 20. Sekarang kita disuruh menghitung harinya. Tadi mereka, guru kelas kecil, guru kelas besar, dan guru olahraga, mereka piket di tanggal 18 April. Nah, sekarang kita jumlahkan dengan 20. 20 didapat dari KPK. Maaf, ini dijumlah ya, bukan dikurang, dijumlah. Nah, 38 ini didapat dari 18 ditambah 20. Nah, karena tidak ada tanggal 38, jadi 38 kita kurangi 30. 30 ini didapat dari mana? Didapat dari jumlah tanggal di bulan April. Nah, dikurangi sama dengan 8. Nah, mereka tidak akan piket di bulan April karena mereka akan piket bersama lagi di tanggal 8. 8 apa? 8 Mei di bulan selanjutnya. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jangan lupa di-subscribe, share, like, dan komentar. Salam The Reiki Course.